Tabarakallah ya Rasulullah, kau lihat hamba umatmu malam ini memperingati peristiwa besar perjalananmu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammadin Yulhani. Apa kabar ibu-ibu? Bapak siapa? Putri Raja Pemanggai Kantun. Orangnya sederhana tapi menawan. Kita mulai acara ini dengan buka pantun biar malam ini menambah kesejukan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran kathiran thayyiban mubarakan fihi ala hadhil yaumul ibadah. Amin. Ala hadhil yaumul barakah. Amin. Ala hadhil yaumul tadhkiratul Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Untuk binatima dalat sebil maqadir. Amin. Wa ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim ma kadzaba al-fuadu ma ra'a afatumalu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa. Wa qala al-malaikatu jibril nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam isma syi'ta fa innaka mayyit wa bi ma ahbabta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Kita mulai dengan salawat. Setuju? Setuju? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asrin zalimin wa akhrijna min badin salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asril zalimin bizalimin wa akhrijna min baydin salimin wa ala alihi wa Masya Allah, tabarakallah ya Rasulullah, kau lihat hambamu umatmu malam ini memperingati peristiwa besar perjalananmu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammadin. Akan karena Allah Ta'ala lulus para kiai ulama, para tokoh masyarakat. Walaupun dalam situasi masa ada sisa-sisa COVID-19 ini, insya Allah penyakit yang saat ini akan meninggalkan kita semua. Amin. Ini setan mengganggu kehidupan kita. Paksa kita pakai 3M karena setan ini. Betul? Menjaga jarak, mencuci tangan, masker boleh tak pakai. Tapi ingat-ingat Pak Bu, seorang penyair terkenal di negeri ini yang bernama W.R. Supratman. Dia bukan seorang ulama, tapi beliau membuat sebuah lagu yang wajib kita sampaikan setiap tahun. Lagu itu bernama Indonesia Raya. Apa katanya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk coba. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya apa? Jiwamu kau harus bangun untuk dekatkan diri kepada Allah.
baru badanmu kau pelihara dari kesehatan. Maksud saya jangan sibuk dengan 3M, 2 hari pakai masker, sembahyang tidak. Itu maksud saya. Ngerti kan? Kenapa? Karena semua sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kalau dulu anak-anak diberitahu, nah kalau nak tidur pun tak cuan, benar tak? Sebelum tidur kau baca Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amin. Sudah tidur apa? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masih dibaca tak sekarang? Jujur masih dibaca tak itu? Sudah lama. Belum tidur buka HP, bangun tidur cari HP. Betul apa benar? Ini kondisi kita hari ini. Kita lupa bahwa akhlak yang terbaik adalah akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hidup yang bahagia kecuali mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Apa kelebihan Nabi dengan Nabi-Nabi terdahulu? Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Allah berkali mereka dengan berbagai macam mukjizat. Betul? Ingat mukjizat Nabi Sulaiman, bahasa binatang, segala macam mukjizatnya dilebihkan oleh Allah daripada manusia yang lain. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada umat agar menyembah yang tidak menyembah yang lain kecuali Allah Subhanahu. La ilaha illallah. Datang era Nabi Daud terkenal dengan mukjizat bongkar tanah bisa jadi besi. Datang mukjizat Nabi Musa terkenal dengan apa? Dengan tongkatnya. Ketika dikejar oleh Firaun, di depan sana laut, di belakang Firaun, nggak ada dari upaya Nabi Musa kecuali memanfaatkan tongkat yang memang bekal dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Musa lakukan? Coba. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyil. Wah, dibelah laut merah, belah dua. Nyebrang dia. Firaun ngejar. Pertanyaan kita hari ini, mana tongkat itu sekarang? Woi, masih ada kan? Ada tak di dunia ini tongkat Nabi Musa? Lagi Pak, kalau masih ada orang rumah minjam Musa ya. Aku nak nyumbang bangka sana, gula mau bangga. Minjam Musa, aku nak nyumbang tidak harta sana, gula. Tapi kan tongkat itu nggak ada lagi. Yang ada cuma sejarahnya. Apa perbedaan dengan Nabi kita Muhammad SAW? Nabi tidak tinggalkan, Allah tidak tinggalkan tongkat kepada Nabi Musa. Tapi mukjizat yang satu ini jauh mengalahkan mukjizat para nabi-nabi terdahulu. Itulah Al-Quran Karim yang malam ini kita peringati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Al-Quran bisa mengalahkan tongkat Nabi Musa. Al-Quran bisa mengalahkan mukjizat para nabi yang lain. Sepanjang manusia menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam hidup, dijadikan pedoman dalam hidup. Ini bukan bahasa basi Pak. Nabi cuma katakan man kana imamul Quran dakhalal jannah. Amin. Wa man kana ma'mul Quran dakhalan nar. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam hidupnya, alamat dia selamat dunia dan selamat di akhirat. Siapa yang membelakangi Al-Quran, enggak pernah baca Al-Quran, enggak mau dengar Al-Quran, nauzubillah, tidak akan selamat dunia dan tidak akan selamat di akhirat. Malam ini kita peringati. Dari mana sumber dalil tentang Isra dan Mi'raj? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Woi, dengar tak kamu? Ngaji tak kamu? Coba lihat di sudut Ka'bah dari Rukun Hajarul Aswad sampai Rukun Yamani, di bawahnya orang doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kau angkat lehernya, kau lihat kaligrafi yang di atas. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah jelaskan, kalau Anda berdoa di bawah ini Rabbana atina fid dunya hasanah, di atasnya kau lihat dalil Allah, firman Allah. Sesungguhnya rumah pertama tempat ibadah dibangun Allah
tidak ada di tempat yang lain. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Di mana dia? Lalladzi Bakkah mubarak. Dia berada di negeri Makkah. Makkah boleh dikatakan Makkah tempat genangan air mata, tapi Makkah juga dirubah menjadi negeri Makkah. Itulah Masjidil Haram yang kita peringati pada malam hari. Al-Quran menjelaskan itu. Untuk apa Ka'bah? Untuk menjadi pedoman bagi manusia, untuk mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Coba lihat 4 sudut Ka'bah. Ini pernah dikonsultasikan oleh Bapak Panglima dengan Kapolda dengan saya tentang sudut Ka'bah. Nih, sudut 4. Di sini rukun Hajarul Aswad, di sini rukun Yamani, di sini rukun Irak, di sini rukun Yamani, di sini rukun Sami, di sini rukun Irak. Setiap sudut rukun ini ada kaligrafi di sana. Sulit membacanya memang kalau tidak mendapat hidayah dari Allah. Hajarul Aswad, Yaman, negeri Yaman di sudut sana. Iraki, negeri Irak di sudut sana. Sami, itulah Palestina, itulah Suriah, arah sudut. Coba lihat 3 sudut ini sampai hari ini nggak pernah berhenti berperang. Pertanyaannya Hajarul Aswad ini kemana? Tidak disebut kemana, coba lihat. Ketika ditelusuri Bapak Ibu Saudara, sampailah dia ke kota Palembang, ke Indonesia. Kita nyembah Ka'bah hari ini Pak, bukan nyembah Ka'bah itu, tapi nyembah Hajarul Aswad. Yang kita berada di sudut Hajarul Aswad. Insya Allah dengan ini akan selamat negeri kita, walaupun fitnah di sana sini. Amin. Ya Rabbal. Jadi kita bicara tentang Isra dan Mi'raj, kita bicara Al-Quran. Kalau bicara Al-Quran, ketemu dengan sumber masjid di sana, itulah Masjidil Haram. 40 tahun setelah itu baru dibangun Masjidil Aqsa yang ada hari ini. Dan itu pun diabadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Ada Masjidil Haram, ada Ka'bah di sana. Kemana tujuannya? Ilal Masjidil Aqsa, Palestina. Jadi Al-Quran memberikan pedoman kepada kita malam ini, bagi mereka yang betul-betul meyakini adanya Islam, menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi singgah di sebuah kuburan. Kuburan siapa dia? Jibril. Inilah kuburan Masitoh, tukang sisir anak Fir'aun. Dan begitu sejarahnya. Apa kelebihan Masitoh? Sampai mati mengatakan Allahu Rabbi. Kalau akan dibunuh oleh Fir'aun waktu itu, akan ditenggelamkan di kawah yang panas, masih sempat dia mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhan. Ini orang yang istiqomah luar biasa akidah. Ini untuk ibu-ibu, dari hidup la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Ikutilah kehidupan Masitoh, tukang sisir anak Fir'aun. Yang kedua, Nabi melanjutkan perjalanan bersama Jibril, mampir sebentar sholat sunat, walaupun belum ada perintah sholat 5 waktu. Beliau melaksanakan sholat sunat bersama Jibril. Itulah di bukit yang bernama Bukit Tursina. Ini pun menjadi sejarah. Ya Jibril, ada apa dengan Bukit Tursina? Jibril jawab, ya Muhammad, dulu sebelum kau jadi nabi, ada seorang nabi bernama Nabi Nuh, terombang ambing di tengah laut, hidup di atas kapal, langsung habis, hampir mati semua Nabi Nuh, dan mereka diselamatkan di Bukit Tursina. Bagaimana terombang ambingnya kapal Nabi Nuh waktu tenggelam? Lebak malam ini dekati Palembang di mana ujungnya udah tahu banyu galau-galau. Yang selamat cuma Nabi Nuh bersama umatnya di atas kapal. Ketika langsung kapal sudah habis, beras habis, gula habis, air minum habis, nggak ada permintaan Nabi Nuh kecuali kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, kalau begini keadaannya langsung ini habis, kalau di atas kapal mati juga kami ini. Karena itu ya Allah berikan petunjuk apa yang harus kami lakukan. Allah perintah kepada Nabi Nuh, kau perintah 2 ekor burung yang ikut bersamamu di kapal. Suruh dia mencari daratan terbang ke sana kembali. Pergilah 2 ekor burung diutus oleh Nabi Nuh untuk mencari daratan. Begitu pulang kembali, burung ini ke kapal membawa berita gembira kepada Nabi Nuh. Ya Nabi Allah,
Ini kami temukan daratan, buktinya ini satu lembar daun, yang ini juga satu lembar daun. Itu daun apa? Ini daun pin namanya. Yang di sebelah daun apa? Daun zaitun namanya. Inilah yang diabadi kepada Allah. Watini wazaitun waturisi waturisini watini wazaitun waturisini wa hadzal baladil amin. Surat apa itu? Surat At-Tin. Demi pohon tin Allah bersumpah, demi pohon zaitun, demi Tur Sina, bukit Tur Sina. Ini manfaat perjalanan Nabi. Ternyata bukit Tur Sina inilah menyelamatkan umat manusia dari zaman Nabi Nuh sampai hari ini. Dengan ketemu bukit Tur Sina inilah maka Nabi Nuh bersandar kapalnya di sana. Di sana mereka memulai kehidupan baru, mereka menemukan air, mereka bercocok tanam, dan akhirnya mereka berkembang biak sampailah ke Lebak Malang hari ini. Beratur mati kalau ini menunjukkan bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Zurriyatan man hamalna ma'nuh. Tadi dibaca oleh Bapak. Innahu kana 'abdan syakura. Pengikut Nabi Nuh ini adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah dengan menemukan kehidupan baru. Tanpa hidup baru Nabi Nuh tidak bakalan kita hidup sampai hari ini. Ini yang perlu kita syukuri dengan Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi perjalanan dicontohkan bagaimana orang-orang yang kafir, bagaimana orang-orang yang beriman, semua diperlihatkan oleh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang sudah sampai ke surga Allah cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini umatnya berada di sebuah pulau. Yakinkan itu. Pulau ini bernama DUNIA. Apa itu? Dunia. Di pulau ini sekarang kita hidup. Di dunia ini ada banyak benua di dalamnya. Ada Amerika, ada Eropa, ada Afrika, ada Asia. Benua Asia banyak negara di dalamnya. Ada Malaysia, ada Thailand, ada Korea, dan ada satu di antaranya bernama Indonesia. Di benua Asia. Di negara ini juga ribuan pulau di dalamnya. Di Indonesia ini satu pulau bernama Pulau Sumatera. Betul? Ada tak di Bali? Pulau Sumatera dari utara sampai ke selatan. Pada provinsi bernama Provinsi Sumatera Selatan. Di provinsi yang berkota bernama Kota Palembang. Ada Sungai Musi. Paling barat sana ada Kecamatan Ilir Barat 2. Di kecamatan ini ada sebuah kampung bernama Kampung Lebak. Di sini betul. Di sini kita sekarang. Sekarang kita tanyakan berapa lama tinggal di sini? Ayo, antara 60-70 tahun. Terus mau kemana? Di sebuah pulau yang sebentar ini mana ini nggak lama kita menuju pulau yang jauh. Pulau itu nggak pernah terbayang di mata. Pulau itu nggak pernah terdengar di telinga. Pulau itu nggak pernah terlintas di hati. Pulau itu bernama Jannatun Tajri min Tahtihal Anhar Khalidina fiha. Kesana tujuan kita. Kemana kalau tidak ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memanfaatkan selama tinggal sebentar di dunia ini untuk mencari keridhaan Allah agar semua kita sampai ke surganya Allah. Lagi ketemu galau ditanya Pak di surga. Amin. Cuma ada yang ngancam, ada yang lambat masuk dulu. Yang lambat masuk yang mana itu yang isi celengan 2000 isi celengan nama surga. Masuk juga Pak cuma lama. Mengenai di pos itu masih. Jadi maksudnya dengan peringatan ini, mari kita evaluasi ibadah kita kepada Allah. Tujuan kita tidak akan kecuali menuju surga Allah. Capai hidup ini dengan hidup jaya, kata orang, mati sempurna. Amin. Hidup jaya, mati sempurna. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan insya Allah berbahagia di akhirat. Semua diceritakan dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lalu beliau diperintahkan untuk sholat berjamaah. Satu-satunya manusia ketemu dengan arwah orang-orang yang meninggal kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kita semuanya dulu berada di alam roh. Semua kita nggak pernah mati sebetulnya. Semua manusia tidak ada yang namanya mati. Mati terpisah roh dan jasad. Dulu roh kita juga janji kepada Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saya Tuhanmu, kata Allah, karena kesaksikan dan sembah aku selama hidup. Begitu lahir lapaskan kalimat la ilaha illallah, marhaba la ilaha illallah, bersunah la ilaha illallah, kawin la ilaha illallah, mati mulut la ilaha illallah, kata hatinya kemana-mana. Ini urusan kita. Janji kita kepada Allah dari alam roh, nggak mati, masuk ke dalam kandungan ibu kita atas perintah Allah, dibawa oleh malaikat 9 bulan dalam kandungan ibu. Coba tanya, itu mau mati? Itu mau mati? Itu kadang-kadang ngikut, kadang-kadang ngikut, ya boleh, betul kan? Mungkin di depan banyak ikut. Lahir ke muka bumi, hidup mau mati. Itu apa namanya? Roh bersama dengan jasad. Begitu meninggal terpisah dia. Itu disebut dengan alam barzakh, dipisahkan antara roh dan jasad. Marabul makhliyal bagian bagian ala di rabbikum antukasban bardahul la yadriyan. Allah pisahkan. Jadi waktu mati itu bukan mati, terpisah roh dan jasad. Kita kirim Fatihah dari sini, insya Allah didengar sampainya dengan kebenaran surat Al-Fatihah. Kita kirim Fatihah, kita sedekah untuk siapa? Untuk ibu yang sudah meninggal. Kita korban untuk siapa? Pahalanya untuk ibu yang sudah meninggal. Nyampe. Jadi kalau nanti tidak nyampe itu kelewatan. Ada yang untuk baca Fatihah dari sini nyampe atau tidak? Jadi kamu nak tahu nyampe atau tidak? Kamu tuh mati dulu, kayak kirim. Mudah nyampe ngomong. Ini kan kelewatan. Nabi sudah diberikan, ditunjukkan bahwa Nabi bertemu dengan arwah para nabi-nabi terdahulu. Didaulat menjadi imam besar di Masjidil Aqsa. Nabi mengimami sholat. Bagaimana suara Nabi ketika mengimami sholat, semua kita tidak ada yang tahu. Tapi itulah kebesaran Allah. Dari sekian banyak Nabi kita Muhammad SAW didaulat menjadi imam. Karena itu imam sangat menentukan bagaimana makmumnya. Seorang imam akan memimpin makmum, dan Nabi dipercayakan untuk memimpin para nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau Syekh Abdurrahman sudah di Mekah itu Masya Allah merinding bulu. Apalagi dia baca ayat yang ini menakutkan, mengerikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan heran kalau dapat bismillah. Itu orang-orang mazhab Hambali, nggak apa-apa, biarin. Kita sehari tetap melafazkan kalimat bismillah, jangan diperdebatkan itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mengikuti imam di Masjidil Haram, Masya Allah, kali ini lagi Nabi jadi imam di Masjidil Aqsa. Suaranya ngepas. Abdurrahman Sudah, sekarang Syekh Al-Bandar Al-Baleba. Saya kalau di Mekah itu keliling sampai sudut di bawah tempat mic ini lagi tahu. Mikrofon Masjidil Haram tidak nanti lawan sedunia. Jadi kamu lah bagus nanti belum. Coba lihat Masjidil Haram, tidak kekumbang di sini. Aduh suara, tapi lemah dengarnya. 60 yang harus sistem di bawah. Tidak tahu berapa regonya alatnya. Aku pernah ngintip imam besar Masjidil Haram, Syekh Al-Bandar Al-Baleba ya. Aku mikir Masya Allah, begitu azan, begitu qomat selesai, ada serdadu yang bawa mikrofon. Mic ini kabelnya cuma 2 meter kali. Di ujungnya ada jendela. Dia bawa tiang, bawa mic ini. Aku ikutin ya. Aku mikir, lucu ke mana dia. Cek dulu ya. Masya Allah, subhanallah, kapan gue intip?
dicucukkannya di bawah Hajarul Aswad, ada lubang kecil. Baru imam berat, Allahu Akbar. Ya Allah, di sini rupanya suaranya ngepas. Apalagi kalau dia baca ayat sudah Fatihah. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu bil khalqi afala yaqilun. Wa ma 'allamnahu ash-shi'ra ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Cukur banyak matu hidup nangis lah. Suaranya lemah, bagus, lepas tajwidnya luar biasa, miknya memang nunjang, merinding dulu. Yang ngerti nangis itu, yang nggak ngerti melo-melo nangis dulu. Yang ngerti nangis, kenapa tidak nangis? Imam itu mengatakan, wa man nu'ammirhu nunakkisu bil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang dipanjangkan Tuhan umurnya, hidupnya seperti dikembalikan Allah seperti semula. Artinya apa? Kalau umur panjang, ya kita dibalik muda apa? Betul tak? Lanjutkan lagi. Tujuh. Allahumma barik, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Balikna. Ada lagi nak melo Allah zalimin. Ada lagi itu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ayo. Salatullah salamullah Sya'ban ya Allah, antarkan kami semua sampai bulan suci Ramadan Allah. Amin. Dengan apa? Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah. Wa irhamna, dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, inilah kami pada malam hari ini bukan saja memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kami mohon kepadamu ya Allah, sabitna biqalbi, mantapkan hati kami untuk istiqomah melaksanakan perintahmu ya Allah, meninggalkan segala macam laranganmu ya Allah. Jadikan hamba-Mu yang zalim penuh dengan kekurangan, karena ya Allah ya Rabb, isi dengan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, karena ya Allah, jadikan dia merupakan contoh teladan dalam hidup kami.
agar kami selamat dunia dan selamat di akhirat. Ya Allah ya Rabb, persatukan umat kami, persatukan pemimpin kami dengan seluruh rakyatnya ya Allah, agar bersatu padu menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan anak cucu kami anak yang beriman bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah. Ya Allah ya Allah, antarkan kami pada kehidupan yang akhir, kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan. Sebagaimana doa kami, Allah mahtil timlana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya ya Allah, wa alaiha namut, wa alaiha numatu insyaallah minal amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lakum fi kulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.